Apa itu? Mandat rakyat, kedaulatan rakyat, keutamaan rakyat. Apa itu? PDI pasti lebih paham itu. Apa kira-kira? Jadi pertanyaan yang pertama, siapa yang melakukan money politik, yang melakukan hak biaya politik yang tinggi? Yang melakukan adalah Kemudian memanipulasi posisi sebagai wakil rakyat seakan-akan sudah memiliki seluruh kedaulatan rakyat. Rakyat itu minjemin ke kalian, bukan memberikan sepenuhnya kan, dan kalian tidak memiliki suara kami. SBY atau Prabowo? Nah, Prabowo dong sekarang. Prabowo. Presiden kita kan Prabowo sekarang. Mbak Pu, kasih tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Mbak Puan atau Mas Prananda? Alhamdulillah kita sudah bersama para narasumber pada siang hari ini. Kita tepuk tangan dulu. Yang pertama ada Bang Arman Alwi dari Partai Golkar. Ada siapa lagi, Bit? Yang kedua ada Kak Salsabila Syaira yang akan memberikan pandangannya. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk buat tangan Kak dulu Salsa. ya. Maaf. Nah, yang the one and only. Ini abang yang paling gua rindukan Abang ini. yang dirindukan. Jadi sebenarnya informasi juga Bel bahwa tadi siang Bang Adian belum bisa hadir gitu. Tapi penggantinya justru juga grade-nya juga naik nih. Oh iya, betul. Bel gitu. Kita sambut Mas Guntur Romli, tepuk tangan untuk Mas Guntur. Terima kasih Mas sudah hadir, Mas. Yang hari ini kita akan bahas untung rugi pilkada tidak langsung. Mungkin bisa dilanjut. Oke, ini untuk tidak berlama-lama karena kita juga merekam pembicaraan ini dan akan dipublikasi agar lebih banyak yang melihat dan juga abang-abang yang telah hadir. Kita akan mulai dulu untuk pertanyaan yang sangat fundamental terhadap pilkada tidak langsung karena ini pertama kali atau paling banyak digaungkan oleh teman-teman Partai Golkar. Khususnya pada saat acara Rapimnas. Rapimnas ya Mas ya? Rapimnas. Dan ini bukan hanya disampaikan oleh Ketum Bahlil, tapi Pak Prabowo juga singgung itu. Oke, kita tanya dulu. Mas Arman, apa sih Mas sebenarnya yang dipikirkan Bang Bahlil sehingga mengeluarkan statement semacam itu apalagi pilkada tidak langsung ini? Boleh Mas, silakan Mas. Boleh ya. Boleh pakai mic juga boleh. Ya. Terima kasih adinda-adinda yang sangat kreatif di era digital hari ini. Saya pikir pertanyaan terkait dengan untung rugi pemilihan kepala daerah secara perwakilan ya. Golkar memang yang menggagas dari awal wacana berkembang, kemudian kami sahkan di Rapimnas dan disampaikan oleh Ketua Umum kami, Bang Bahlil Lahadalia, urgensi untuk membuka kembali lembaran bahwa mekanisme pemilihan khususnya kepala daerah, menurut kajian kami di internal, banyak menjadi masukan dari teman-teman di seluruh 38 provinsi pengurus dan calon-calon anggota, calon-calon bupati kemarin itu mengeluhkan bahwa terjadi tatanan sosial yang begitu signifikan mengganggu fokus pemerintah daripada pemilihan secara langsung. Karena katanya ini menurut kajian kami ya, yang pertama biayanya itu cukup sangat mahal. Kalau penyelenggaraan mungkin dari pemerintah ya bisalah di cover, namun untuk personal calonnya sendiri itu bisa ada tambahan biaya karena mekanismenya secara langsung. Kira-kira begitu yang kami dapatkan. Jadi ini dari aspirasi teman-teman dari 38 provinsi, kemudian calon-calon yang sudah terpilih itu banyak mengeluhkan bahwa pemilihan secara langsung ini khususnya di mekanisme pemilihan kepala daerah mengganggu tatanan sosial yang dahulunya itu gotong royong selalu hidup, bekerja sama ini setelah baik sebelum pilkada maupun setelah pilkada itu biasa-biasa aja, tapi karena pemilihan secara langsung ini membuat polarisasi sosial terjadi, ada aktivitas perilaku dan tindakan menjadi budaya transaksional. Kira-kira begitulah, jual beli suara. Sehingga kami secara sadar di Partai Golkar untuk mengkaji. Sehingga kalau memang lebih banyak mudaratnya di
pemilihan secara langsung, kenapa tidak kita kembalikan ke perwakilan, yaitu DPRD dalam hal ini. Kira-kira begitu. Oke, gini juga nih Bang Arman. Setelah Bang Bahlil mengeluarkan statement itu, ini menjadi isu publik awalnya. Dan ternyata Golkar juga mendapatkan dukungan dari berbagai partai. PAN dukung, PKB dukung, Demokrat yang awalnya bimbang lama-lama juga mendukung. Apakah ini juga datang dari aspirasi yang sama dari bawah? Tiba-tiba, yaudah kita pilkada tilang. Walaupun Pak Prabowo juga menyampaikan, katanya ini untuk efisiensi lah. Supaya ya money politik bisa berkurang. Abang gimana melihatnya? Ya jadi jadi gini, Golkar ini pengen mengajak ke seluruh teman-teman di partai lain, baik yang koalisi maupun non koalisi, untuk berkata jujur, melihat fenomena sosial, baik itu baik sebelum pilkada maupun setelah pilkada. Harus kita berkata jujur melihat tatanan sosial ini, fragmentasi politik, polarisasi sosial, kemudian selama pemilihan secara langsung itu muncul istilah baru. Apa itu Bang? Wani Piro, Oke. kan? Terus broker politik, oke? Terus apa lagi? Ada lagi satu ini, serangan, kalau orang Makassar bilang serangan fajar. Serangan fajar. Kira-kira begitulah. Nah, wacana ini dianggap biasa, tapi ini mereduksi tatanan sosial menjadi wacana yang seolah-olah itu tidak nampak secara material, tapi itu tersimpan di dalam memori masyarakat, sehingga itu menjadi aktivitas perilaku yang menjadi budaya baru. Apa itu? Transaksional. Jadi apa-apa semua setelah pilkada, mau bikin ini, apa dulu? Kan gitu. Sesuatu untuk sesuatu. Kira-kira begitu. Kami melihatnya kalau untuk pembiayaan politik ya relatif negara bisa mengcover itu. Tapi untuk personal kandidatnya yang kadang-kadang mengeluhkan karena ada gerakan tambahan. Apa itu? Yaitu transaksi suara, itu jual beli suara. Oke. Yang kita tidak inginkan itu, maksudnya kalau bisa diminimalisir dengan membuka kembali mekanisme pemilihan khususnya kepala daerah. Kalau presiden dan legislatif ya saya pikir itu mungkin sudah bagus. Tapi yang di daerah nih, karena kalau di nasional kan kita berpikirnya konsep menerjemahkan sampai ke provinsi sampai ke daerah. Kira-kira begitu, di akar rumput. Oke? Oke Bang, tapi sebelum kita ke Bang Guntur nih Bang ya, mungkin kalau bisa kita serap intisari dari apa yang Bang Arman sampaikan adalah soal transaksi di rakyat ya, soal bagaimana mungkin ada jual beli suara untuk memilih calon kepala daerah gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin jadi sasaran untuk membantah misalkan soal pilkada ini, misalkan banyak warga sipil yang bertanya soal pada akhirnya kemana kedaulatan warga untuk memilih calon pemimpin di daerah masing-masing. Nah, bagaimana Partai Golkar melihat ini, Bang? Oke, jadi kan begini, semua instrumen ketatanegaraan ya, khususnya di sistem pemilu, di pemilihan kepala daerah, kan sebenarnya kita ini mencari figur untuk memimpin, kemudian menjalankan apa itu mandat rakyat, kedaulatan rakyat, keutamaan rakyat. Apa itu? PDI pasti lebih paham itu. Apa kira-kira keutamaan rakyat? Apa? Kesejahteraan dan keadilan. Udah itu aja. Jadi kita pengen mengubah mekanisme ini untuk mencari pemimpin daerah yang fokus berfungsi menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Itu aja urgensinya ini. Kedaulatan rakyat tidak ada yang digerus kalau kita bicara mekanisme pemilihan ke perwakilan. Karena pemilihan DPR-nya langsung oleh rakyat. Ketika DPR terpilih, DPR adalah mandatori dari rakyat. Kan misalkan kita bisa bicarakan hal yang lebih teknis gitu loh. Pada saat misalnya yang penting kita bersepakat dulu untuk membuka kembali lembaran mekanisme pemilihan khususnya di daerah. Karena ya itu tadi kami sudah mengkaji lebih dalam, ada aspirasi dari teman-teman 38 provinsi dan teman-teman yang sudah menjadi bupati bahwa
mengeluhkan. Kadang bupatinya gini, saya mau bantu nih daerah ini, tapi karena berlawanan pada saat pilkada, rakyat itu menolak malah, nggak usah, nggak ini, kira-kira begitulah. Contoh kasus yang terjadi, dan ini coba kita pikirkan bersama, dan saya mengajak kepada seluruh teman-teman partai untuk kita berkata jujur gitu loh, melihat fenomena dampak dari pemilihan secara langsung di kabupaten, kota, dan provinsi. Oke, siap. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Arman. Luar biasa. Jadi, Canggih ternyata Bang Arman. luar biasa. Canggih. Kita geser dulu ke abang kita, Boleh, Bang Bel. Guntur. Gimana Mas Guntur melihat tujuannya untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan tidak ada kedaulatan yang tergerus? Nah, gimana? Apakah niat baik cukup? Nah, silakan Mas Guntur. Terima kasih. Pertama, kami di PDI Perjuangan menghormati sikap masing-masing partai untuk bersuara terkait pilkada langsung ataupun tidak langsung. Namun pada akhirnya masyarakat juga yang akan menguji apa argumentasi di balik aspirasi itu. Dan juga PDI Perjuangan kembali menegaskan sikap bahwa PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung. Dan itu juga menjadi hasil keputusan Rakernas pertama di tahun 2026 tanggal 12 Januari kemarin, dan juga disampaikan oleh pidato Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang menegaskan bahwa pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD itu pertama bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Yang pertama. Yang kedua, bertentangan dengan amanat reformasi. Kemudian yang ketiga, itu bertentangan dengan konstitusi kita melalui putusan MK yang sudah menegaskan bahwa pilkada termasuk dalam rumpun pemilu yang harus dilaksanakan secara langsung. Yang keempat, bahwa pilkada tidak langsung itu tidak hanya bertentangan dengan konstitusi atau kemunduran terhadap demokrasi, tapi mengambil hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri di wilayah masing-masing. Itu penegasan dari pidato Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan persoalan-persoalan yang disampaikan bahwa ada money politik, bahwa ada biaya politik yang tinggi, itu secara sadar kita memang mengakui. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang melakukan itu? Yang kedua, apakah itu bisa diterima secara hukum? Jadi pertanyaan yang pertama, siapa yang melakukan money politik, yang melakukan hak biaya politik yang tinggi? Yang melakukan adalah elit-elit politik. Rakyat itu dalam arti mungkin bersifat permisif atau pasif atau menerima, tapi yang paling proaktif itu adalah elit-elit politik kita. Kalau itu kita terima, yang salah elit politik, kenapa yang dihukum rakyatnya dengan mengambil alih hak politik mereka untuk memilih pemimpinnya? Yang salah elitnya, kok yang dihukum rakyatnya dengan mengambil alih hak politiknya? Gak masuk akal. Yang kedua, apakah money politik, biaya politik tinggi itu termasuk legal tidak dalam sistem hukum kita? Jawabannya adalah pasti tidak. Itu merupakan tindak pidana pemilu. Artinya kalau terjadi yang namanya money politik, biaya politik yang tinggi, seharusnya adalah penegakan hukum. Tangkap yang nyebarin duit, tangkap yang nyebarin amplop, tangkap yang melakukan serangan fajar, tangkap yang menyuap penegak-penegak hukum, penyelenggara pemilu, mau KPU, mau Bawaslu, mau KPP dan sebagainya, itu yang harus ditangkap, bukan menyalahkan sistemnya. Jadi bagi kami bahwa tuntutan pilkada tidak langsung dengan alasan bahwa ada biaya politik yang tinggi, ada money politik, itu tidak masuk akal karena yang salah ada elit politiknya, tapi kok rakyatnya yang mau dihukum, dikebiri hak politiknya. Yang kedua, itu juga merupakan tindakan pidana pemilu yang seharusnya ditindak, diberantas, bukan menyalahkan sistemnya. Itu kalau bagi kami. Ya, Mas Guntur, tapi
teman-teman PDI juga bilang begini waktu ada usulan pilkada tidak langsung. Gimana kalau kita e-voting? Ah, itu gimana tuh tiba-tiba e-voting larinya tuh Mas? Ya, kita bicara soal efisiensi. PDI Perjuangan mendukung efisiensi anggaran, pilkada yang murah, tapi juga berkualitas. Dalam arti misalnya gini, tidak hanya soal e-voting ya. Dalam pilkada itu biasanya yang mahal adalah ketika calon itu mendapatkan rekomendasi. Ini adalah tawar-menawar di bawah meja yang ilegal, yang sulit untuk dilihat, tapi kenyataannya terjadi. Karena itu dalam PDI Perjuangan selalu memprioritaskan yang diberikan rekomendasi adalah kader. Jadi tidak butuh uang untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bagian apresiasi partai terhadap kader terbaiknya untuk mencalonkan diri sebagai calon pemimpin. Jadi untuk biaya politik dengan sistem kaderisasi memprioritaskan kader sendiri untuk maju tanpa melihat survei apakah dia nanti unggul atau enggak, yang penting kader deh maju. Kita kasih kesempatan kader. Itu pertama, PDI Perjuangan ingin biaya politik benar-benar hilang. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan penyelenggaraan pilkada itu sendiri, e-voting. Karena kalau kita melihat rata-rata biaya yang tinggi itu di bagian logistik, khususnya untuk daerah-daerah yang terluar, terdepan, soal transportasi, kemudian kertas suara, kemudian petugas dan sebagainya. Maka karena itu kami sejak lama sudah mengusulkan prinsip e-voting. Kenapa? Karena kita 90% di Indonesia itu sudah yang namanya terkoneksi dengan internet. Artinya apa? Persoalan e-voting itu sebenarnya adalah persoalan yang sangat memungkinkan dan bisa diterima. Masalahnya adalah selalu ada tantangan dan penolakan terhadap e-voting dengan dalih macam-macam yang kami lihat ini adalah hanya konspirasi untuk menjadikan bahwa biaya pilkada sedemikian tinggi sehingga terjadi pembocoran anggaran. Contoh misalnya dalam kasus KPU yang sekarang, nyewa private jet hanya untuk ngirim lah katanya logistik ke beberapa daerah, ya kan? Ini kan tujuannya untuk itu. Nggak mau e-voting kenapa? Ya nanti nyewa private jetnya itu tidak ada, ya. Nyewa kantor beberapa kantor dan sebagainya. Jadi yang lebih banyak kami melihat bahwa mahalnya pemilu itu dibalik fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada penyelenggara, kemudian juga hal-hal logistik yang sebenarnya tidak perlu. Nah, ketika Indonesia sudah terkoneksi dengan internet, kita bicara soal keamanan tentang IT dan sebagainya, kita punya banyak ahli di situ. Sebenarnya sangat memungkinkan untuk melakukan e-voting kalau alasannya adalah efisiensi soal anggaran. Tapi saya juga pertanyakan, apa benar kita mau efisiensi? Sementara kabinetnya gemoy, ya kan? Jumlah menterinya berapa? Wakil menterinya berapa? Kepala badannya berapa? Kenapa kok tidak efisiensi itu dilakukan kepada pemerintah itu sendiri? Jangan Anda mengatasnamakan efisiensi untuk mengambil hak politik rakyat. Nah, di situ yang kami selalu pertanyakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Guntur. Oke. Ini kita bergeser lagi ke pakar politik. Nah, mantap juga sebutannya Kak Salsa ini. Kak, gimana Kakak melihat dua argumentasi abang-abang kita ini? Satu yang punya visi dan niat baik dalam tujuan untuk menghilangkan money politik atau berubahlah menjadi lebih baik. Dan satu lagi abang kita yang percaya bahwa kedaulatan rakyat yang bisa memilih jangan diganggu-ganggu lagi. Kak Salsa gimana melihatnya? Oke, nanti kamu yang simpulin sendiri pendapat saya gimana ya. Mantap juga. Pertama kita mulai dari upaya untuk merubah teknis pemilihan pilkada dari langsung menjadi tidak langsung. Itu seharusnya sudah tidak perlu diperdebatkan bahwa akan ada semacam porsi kedaulatan yang diambil dari porsi besar masyarakat yang hanya 5 tahun sekali, yang kemudian setelah masa pemilihan setengahnya sudah dititipkan di DPR dan pemimpin lainnya di kabupaten kota provinsi atau di eksekutif, yang kemudian di dalam seluruh dalil alasan yang baik bagi mereka di koalisi yang setuju pada mekanisme pemilihan tak langsung dan mereka yang tak setuju punya alasan masing-masing.
Tetapi harusnya sudah tidak perlu diperdebatkan bagi kalian yang punya panca indera untuk tahu bahwa itu adalah upaya mengambil alih semua kedaulatan yang seharusnya ada di tangan rakyat. Pertanyaannya, ketika kedaulatan itu diambil dengan dalil bahwa kami di DPR, di DPRD ya, karena ini kan pemilihan tak langsung pilkada yang diributkan, juga dipilih oleh rakyat. Setengah suara itu atau sepenuhnya suara itu katakanlah sudah dititipkan kepada kami selama 4 tahun atau mungkin 5 tahun lah, kita anggap, saya sebut 4 tahun karena biasanya 1 tahun udah ribut-ribut lagi persiapan ngambil lagi gitu kan, anggaplah 5 tahun. Tetapi DPRD ini tidak pernah ingat kepada sesuatu yang fundamental. Mereka itu sebetulnya bukan diberi, mereka dipinjamkan. Dan ketika pinjaman itu mau diambil lagi dan gak diizinkan untuk dimiliki sepenuhnya, mereka pernah tanya gak sama rakyat? Ini kan yang ngomong-ngomong yang katanya dipinjamin suara, ya, pernah tanya gak? Nah sekarang rakyat ribut, jangan dong, kalian kan udah ambil semua yang kita kasih dari gaji, fasilitas, hak bersuara selama 5 tahun menjabat. Ini porsinya mau direbut lagi semua. Yang kedua, ketika mekanisme itu ditentukan oleh DPRD, dari kacamata publik, kinerja DPR sampai DPRD se-Indonesia, itu tingkat kepuasan publiknya buruk sekali. Kalau ini lembaga swasta, diaudit dulu SDM-nya, itu nggak mungkin dikasih tambahan kepercayaan, nggak mungkin dikasih tambahan kerja, apalagi dikasih tambahan kepuasan tentang mereka akan mendapatkan misalnya insentif pensiun, pensiunnya bahkan bisa diwariskan. Jadi kalau kita cek dari sisi kedaulatan, mau diambil rebut paksa. Yang kedua, mau dikasihin juga ke satu lembaga yang eksistensinya tingkat kepuasan publiknya rendah sekali dan belum pernah ada evaluasi dan koreksi. Kita mau ngomong apa? Mau apa lagi yang diperdebatkan? Ini kan cuma soal rasa malunya mau dipakai atau enggak. Hari ini kita ngomongin DPR, itu semuanya dikritik sama masyarakat real sekali. Demonstrasi terakhir bahkan tentang DPR. Dan kita mungkin nggak bicara tentang individu di dalam DPR. Kita nggak ngomong partai politik di dalam DPR. Tapi kita memang ngomongin tentang eksistensi lembaga DPR sebagai lembaga negara memang tidak memuaskan publik. Tidak dipercaya oleh publik. Terima saja fakta itu. Kenapa sulit sekali sampai akhirnya mau mengotak-atik pilkada tak langsung ini atas nama rakyat lagi. Kemudian memanipulasi posisi sebagai wakil rakyat seakan-akan sudah memiliki seluruh kedaulatan rakyat. Rakyat itu minjemin ke kalian, bukan memberikan sepenuhnya kan. Dan kalian tidak memiliki suara kami. Ya kan? Kenapa kita masih berdebat sesuatu yang nyata secara konseptual, kemudian kita main retorik untuk memenangkan, ya anggaplah itu argumentasi yang menyenangkan. Tetapi bagi saya itu adalah konsep yang final bahwa ketika pilkada tak langsung dilakukan, itu artinya pengambil ahlian paksa kedaulatan dari tangan rakyat dilakukan oleh seluruh partai politik di dalam koalisi yang mendukung kebijakan tersebut. Oke, kemarin Bang Sufmi Dasko mewakili DPR mengatakan bahwa tidak masuk di dalam prolegnas percakapan pilkada tak langsung. Tetapi lengkapnya beliau juga mengatakan menindaklanjuti hasil putusan MK berkaitan dengan pilkada, partai politik melakukan kajian juga yang nantinya akan menjadi bahan bagi pemerintah melakukan pembicaraan dengan DPR. Ya kan orang DPR juga orang-orang partai politik. So artinya bagi saya statement Bang Dasko yang bagus kemarin memang jadi obat penyembuh untuk sementara waktu. Tetapi bukan berarti ini tidak akan dibicarakan lagi. Karena kalau kita lihat investigasi sejumlah jurnalistik, aktivitas jurnalistik, memang percakapan ini ramai dilakukan oleh partai politik baik secara tersembunyi ataupun terbuka.
Nah, dari peristiwa ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa apapun alasan abang-abang semua, yang sedang menyaksikan Anda semua adalah rakyat yang sudah cerdas. Ada seorang peneliti dari Universitas di Liverpool, dia senior lecturer di bidang history and politics, melakukan research di Amerika. Judul research-nya adalah Scandal and Politics. Di Amerika, tahun 2022, 2 Januari baru dikeluarkan riset itu. Ia mengatakan, di Amerika yang liberal, ada 3 moral yang paling dibenci oleh pemilih, oleh rakyat ketika menjelang pemilu. Moral yang ketiga, terbawah, nomor 3, itu adalah moral para politisi atau pejabat yang terbukti melakukan aktivitas seksual dan mengkhianati lembaga keluarganya. Tetapi bahkan mereka yang melakukan perselingkuhan dan mengkhianati lembaga keluarganya akan dimaafkan kalau mereka berkata jujur. Karena mereka termasuk yang liberal. Yang kedua, masyarakat Amerika paling benci dan tidak akan memilih para politisi atau pejabat publik dan tidak akan pernah memaafkan pejabat publik seandainya mereka melakukan korupsi. Yang ketiga, pertama, yang paling atas, yang paling tidak dimaafkan, itu adalah mereka-mereka yang menggunakan, merubah, dan memanipulasi kebijakan atau hukum. Dan 3 persoalan moral paling buruk di Amerika itu, yang paling dibenci oleh masyarakat Amerika, terjadi dan dipertontonkan di Indonesia. Dan kita tahu semua itu melekat pada fungsi dan peran DPR belakangan ini kan. Berapa undang-undang yang dari kemarin digodok paksa. Dari undang-undang TNI. Kalau poin ketiga kan personal-personal yang terlibat skandal ini, skandal itu banyak sekali. Korupsi. Berapa anggota DPR yang tersandung urusan korupsi. Jadi mari kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri perlu ada semacam kontemplasi moral seperti apa yang harus kita juga reject. Terutama moral-moral yang kalau saya ditanya, saya juga akan sepakat seperti masyarakat Amerika. Bahwa moral yang paling buruk adalah upaya para pejabat publik, elit politik, mengakali seluruh sistem di Republik ini lewat kebijakan publik, lewat hukum, lewat peraturan, lewat undang-undang. Karena mau tidak mau semua akan mengatur cara main kita ya dari dasar hukum ini gitu. Jadi memang bagi saya tepat bagi kita untuk bersepakat meletakkan upaya perubahan paksa dasar hukum, kebijakan, peraturan sebagai kejahatan politik yang paling tidak bisa kita tolerir lagi. Dan kalau itu terjadi di dalam utak-atik pilkada ini, sudah seharusnya kita tidak perlu berkompromi dengan siapapun itu di dalam koalisi yang mendukung itu. Karena yang paling dikorbankan adalah kedaulatan kita. Kita menyaksikan betul di tahun lalu, tidak ada satupun partai politik yang bersandar pada aksi demonstrasi terakhir. Siapa partai politik yang berani bicara tentang kelakuan individu yang kemudian menstimulasi marah? Bahkan sampai hari ini kita tahu mereka tidak dihukum secara adil. Siapa partai politik yang berani? Bahkan di dalam upaya memberikan sanksi saja, berbelit-belit, keluar gak mereka dari partai politik ya? Bahkan teman-teman kami yang hanya demonstrasi, ditangkap, dipenjara. Di Bandung, seorang anak yang tidak ikut demonstrasi, hanya upload di media sosialnya bahkan dengan mode close friend. Masih menjalani persidangan. Jadi bagi saya yang harus mengevaluasi diri di dalam konteks dan tema besar tentang setuju atau tidak setujunya, untung ruginya pilkada langsung dan tak langsung adalah partai politik. Money politik. Terjadi karena siapa? Karena partai politik tidak pernah berbenah diri bagaimana caranya setiap kompetisi dari setiap individu di partai politik atau antar partai politik sendiri berkomitmen untuk meniadakan money politik. Ngomong partai, masyarakat gak pernah minta kok.
Masyarakat itu kalau Anda silaturahmi ke masyarakat, mereka tuh cuma tanya apa yang bisa kalian lakukan untuk kita. Mereka terima karena kalian menyediakan lingkaran setan ini. Dan ada semacam fatigue, ada semacam kelelahan yang luar biasa di masyarakat yang akhirnya ya lebih baik kita terima juga lah amplopnya. Toh kita juga setelah milih ditipu 5 tahun bertahun-tahun panjangnya. Jadi tolong kembalikan setiap percakapan ini kepada konsep yang seharusnya kalian sendiri tidak perlu lagi otak-atik, tidak perlu lagi masukkan kebohongan. Ya, kalaupun Anda mau berbohong secara politik, pertanggungjawabkan secara konseptual. Bagi saya sangat tidak bertanggung jawab secara konseptual kalau Anda bilang, oh iya saya tidak mengambil kedaulatan rakyat karena saya juga adalah wakil rakyat. Anda sudah gagal secara konsep sejak awal. Anda itu tidak pernah memiliki, Anda itu dipinjami. Makanya disitulah kita harus demokratis. Disitulah Anda 5 tahun menjabatnya. Karena besok 5 tahun ke depan diambil lagi. Atau bahkan kita bisa ambil di periode pertama kedua. Kalau memang kita tidak puas. Kan gitu kan? Jadi coba forum ini mengembalikan lagi setiap argumentasi kepada konseptual, kejujuran gitu ya. Bahkan ya itu tadi, kalau Anda mau berbohong, berbohonglah dengan konsep yang benar gitu. Jadi jangan diputar balikan. Dari aku sementara gitu dulu ya. Oke, luar. Tepuk tangan dulu untuk Kak Salsa. Luar biasa. Tadi aku coba ambil satu kata kunci yang menarik, pengambilan kedaulatan gitu kan. Tadi yang sudah saya tanyakan juga kepada Bang Arman soal bagaimana kedaulatan ini, Kak Salsa. Nah, tadi Bang Arman menyampaikan bahwa kedaulatan tidak menjadi satu-satunya tujuan lah. Ada yang namanya tadi kesejahteraan untuk rakyat dan menurut beberapa partai politik mungkin pemilihan pilkada melalui DPRD ini adalah salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan itu. Bagaimana menurut Kak Salsa memandang itu? Apa kesejahteraan apa? Apa menurut kamu kesejahteraan apa yang dimaksud sama partai koalisi pendukung pilkada tak langsung? Kesejahteraan rakyat. Jelas-jelas pilkada langsung itu menghidupkan nilai ekonomi, ya, menghidupkan nilai ekonomi. Kita nggak usah pusing-pusing. Dari mulai pengadaan kaos partai, baliho, stiker, UMKM hidup, ya kan? Kalau pilkada tak langsung siapa yang hidup? Kalau mau ngomongin kesejahteraan, Anda kerja bener aja di DPR, jadi wakil rakyat atau jadi pejabat di eksekutif. Kesejahteraan apa yang mau disebut? Jelasin dulu. Clear dulu. Kalau misalnya ngomong ongkos politik, dengerin. Masyarakat Indonesia tuh memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tapi saya yakin kalau mereka tanya, maukah kita menggunakan APBN untuk pemilihan langsung supaya tetap bertahan kedaulatan kita, atau Anda mau supaya negara efisien anggarannya sehingga Anda kehilangan kedaulatan dan dilakukan efisiensi itu lewat pilkada tak langsung. Saya yakin masyarakat Indonesia akan memilih untuk dilakukan pemilihan langsung dengan tetap APBN dari uang kami sendiri yang digunakan. Jadi kesejahteraan yang mana? Toh nggak dipakai pilkada juga duitnya hilang. Ya, jadi jelasin dulu kalau balik ke konsep, mau ke konsep dan definisi kesejahteraan mana yang kamu pakai. Karena kan ini kita ngomongin soal ruang publik loh. Anda harus jelaskan kesejahteraan partai politik supaya kader-kadernya tidak mengeluarkan uang yang banyak ketika mereka pilkada dan mengikuti pemilihan. Kan suruh siapa kamu nyediain amplop? Kan padahal konstitusi bilang itu nggak boleh. Kenapa dilakuin? Oh iya, realitanya gitu. Ya kan yang jadi pejabat semuanya anggota partai politik. Benahi sistemnya, tangkap. Gak boleh ada praktek itu. Kenapa rakyat lagi yang disalahin? Kan ada badan pengawas pemilu. Udah digaji, ada anggarannya. Kenapa rakyat yang nerima disalahin lagi? Oh kita semua sama-sama tahu, semua main. Ya udah, bikinlah sana rembuk partai politik se-Indonesia. Bikin komitmen etis, dan sebenarnya mah yang gak etis bukan rakyat, para partai politik. Ya kan? Partai politik pernah nggak ngomong, oh ya itu kader kami, kebijakan kami salah, nggak pernah. Jadi tolonglah, kalau kita mau merevisi negara ini, salah satu revisi partai politiknya. Saya nggak pilih partai yang mana yang paling bagus, semuanya sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Salsa. Lanjut, Bel. Kerasa banget memang niat baiknya. Oke. Tapi Abang tolong Bang Arman tangkap dulu apa yang disampaikan oleh Kak Salsa. Kesejahteraan yang mana?
Dan ini benar, satu-satunya kenikmatan yang dimiliki oleh rakyat hari ini adalah bisa memilih. Bang gimana Bang? Sebagai bagian dari teman-teman yang punya keberanian ingin merubah itu. Abang gimana? Silakan Bang. Jadi yang pertama begini, bahwa sistem ketatanegaraan kita, khususnya pemilihan kepala daerah yang kita lagi bahas, itu bukan sesuatu yang angsih turun langsung dari langit, kemudian kita menelannya secara bulat-bulat. Maksud saya gini, kita ini di Indonesia punya peradaban, punya budaya, punya seni, kemudian kita mengadopsi juga mekanisme pemilihan secara langsung. Maksud saya kan ini bukan hal yang kaku. Maksud saya tentang kesejahteraan dan keadilan itu fungsi daripada seorang kepala daerah ketika dia terpilih harus fokus. Maksudnya fokus, tidak begitu terpilih, aduh ada utang ini yang harus diselesaikan. Walaupun pakemnya di sistem pemerintahan di daerah itu sudah ada. Nah, tugasnya seorang pemimpin di daerah itu berpikir untuk memaksimalkan agar memikirkan yaitu tadi keutamaan rakyat. Kita tidak ada kok, mana ada yang berbicara bahwa kedaulatan rakyat itu harus ketika dipindahkan metodenya dari langsung ke DPR yang sebelumnya kita laksanakan pemilihan langsung oleh DPR. Mana ada kedaulatan yang kita gerus? Ini kan soal mekanisme prosedural aja yang harus kita bahas di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Bahwa bukan sesuatu yang langsung kita telan bulat-bulat. Maksud saya tolong dipertimbangkan. Pranata sosial yang sudah jauh lebih dulu ada di Indonesia, tatanan budaya yang sudah ada jauh sebelum kita adopsi itu pemilihan secara langsung. Kemudian kita berpikir sebagai elemen penting dari bangsa ini yaitu pengurus partai politik, bagaimana coba kita mentransformasikan. Kira-kira begitulah pikiran saya. Maksud saya keadilan dan kesejahteraan itu bagian dari ideologi Pancasila kita. Dan Bung Karno selalu pernah menekankan bahwa utamakan permusyawaratan dulu untuk mencapai mufakat dan perwakilan. Nah, saya heran ini teman-teman di PDI kok lupa itu. Kira-kira begitulah saya. Keadilan dan kesejahteraan ini secara teknis pakem nanti ketika pemilihan kepala daerah ini sudah tidak ada lagi aktivitas perilaku dan tindakan yang kita sebut namanya new culture transaksional, budaya money politik. Kalau mau dijelaskan ya udah kita sepakat dulu. Saya sepakat dalam artian, ayo kita benahi ini mekanisme kita nih. Kan bukan sesuatu yang angsi turun dari langit. Bahwa kita harus ya udah langsung jalankan, nggak gitu. Ini kan sistem, mekanisme, prosedural banget sih menurut kami. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan gitu loh. Sejarah pemilihan langsung itu di Yunani kuno di tahun 5 Masehi itu kan kaum sofis yang memanfaatkan sistem secara langsung, kemudian itu pemilihannya langsung dilaksanakan one man one vote. Kemudian terjadi kritik oleh beberapa filsuf di Yunani sana itu bahwa ini berbahaya ini kalau pemilihan secara langsung nih. Kira-kira begitu karena mereka merasa bahwa masa pemuka agama, tokoh masyarakat, orang yang baik-baik kemudian disamakan hak suaranya oleh yang penjahat, kriminal. Kira-kira begitu. Ini sejarah ya. Nah, maksud saya pemilihan secara langsung itu di beberapa negara yang maju juga tidak ada yang langsung. Di Amerika itu cuma di New York. Selebihnya di negara-negara lain itu kan electoral vote namanya. Free election di Australia. Saya gitu. Nah, untuk menerjemahkan keadilan dan kesejahteraan itu kan bagian dari rumusan pedoman kita hidup berbangsa dan bernegara di Pancasila. Bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak
mempunyai kedaulatan. Nah itu maksud saya, bukan sesuatu yang kaku gitu loh. Jadi teman-teman yang lain baik itu, saya malah berterima kasih dengan lembaga survei, teman-teman dari lembaga survei, karena selama ini kan dia memotret situasi, kondisi daerah-daerah. Karena nggak bisa juga, saya ini orang yang pertama dulu waktu mahasiswa yang menolak pemilihan secara langsung. Karena saya menganggap kita ini beragam budaya, tidak bisa digeneralisir. Kalau digeneralisir itu merusak tatanan budaya di daerah A, B, C, D. Maka perlu kita bicarakan lagi kembali. Ada yang budayanya saya di Makassar, ada yang budayanya di Jawa lain, budayanya di Kalimantan lain. Harusnya kita melihat itu juga. Gitu loh maksud saya. Karena Bung Karno sebagai founding father pendiri bangsa kita menciptakan sebuah konsep gagasan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Apa itu Pancasila? Dari wujud kristenisasi budaya-budaya di Nusantara, kemudian lahirlah itu 5 sila. Nah itu yang mesti kita harus dalami baik-baik. Makanya Golkar ini berkata jujur. Ya benar, ada beberapa keluhan politik itu, biaya pilkada di daerah itu sangat menguras isi dompet katanya. Kira-kira begitu. Dan ya mana sih kedaulatan yang kita kan belum pilkada ini. Ini bicara masih mekanisme. Belum bilang nomor 1 si A, nomor 2 si A. Itu sudah teknis banget maksud saya gitu loh. Kita bicara konsep gagasan dulu, mekanisme nih. Kan belum juga nanti 4 tahun ke depan. Baru pemilihan kepala daerah. Belum sekarang, jangan terlalu melebar kemana-kemana gitu loh. Kita bicara mekanisme, prosedural. Tentang tata negara. Bagaimana kita mau tata ini negara ini. Baik yang di pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ini yang kita lagi bicarakan di tataran daerah nih. Saya gitu loh. Dan tolong teman-teman harus berpikir bahwa kita punya founding father itu namanya Bung Karno. Dia meresapi betul ini Indonesia sebelum dia bentuk. Mengambil filosofi, berangkat dari keliling dia ke daerah, mengajak diskusi teman-teman raja-raja Nusantara dulu sehingga mau bergabung ke NKRI. Coba bayangkan, kalau hari ini belum apa-apa, ini diambil kedaulatan rakyat, ini dirampas haknya rakyat, padahal kita belum pemilih. Gimana? Kita baru sekedar wacana. Saya gitu loh, kita ini baru berbicara tatakan gitu loh. Mekanisme. Belum pemilihan, gimana? Ini sudah sedikit-sedikit rakyat dijadikan tameng, sedikit-sedikit rakyat dijadikan pelindung. Enggak gitu dong cara berpikirnya. Rakyat ini sudah pusing, bagaimana caranya kita pikirkan dia keadilan dan kesejahteraannya itu tadi. Oke, Ya saya pikir siap. kita sudah besar semua untuk menerjemahkan ya. Sudahlah, kita di nasional ini gagasan, konsep yang harus kita pikirkan. Oke Bang. Kemudian itu diterjemahkan ke bawah. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bang Arman. Luar biasa. Tapi tadi ada statement juga Bang soal dari Mas Gun tadi soal bahwasanya soal money politik, transaksional yang terjadi selama pemilihan gitu ya, entah di DPRD ataupun wali kota maupun di tingkat provinsi gitu. Bahwa bola masalahnya ini sebenarnya dari elit politik itu sendiri gitu, yang menggulirkan dan menjalankan money politik. Karena kan sifat rakyat mungkin pasif saja gitu, tidak yang memulai, tapi elit politik. Nah, bagaimana Bang Arman sekaligus Partai Golkar melihat fenomena ini? Makanya penting, diskusi begini itu sangat penting. Sekaligus kita memberikan pendidikan politik terhadap rakyat. Jadi kita menjelaskan jangan langsung ujung, sistematis dong. Bahwa kita berbangsa dan bernegara ini punya filosofi, ideologi, aturan bermain, apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ini di breakdown tentang tata pemilihan, sistem pemilihan presiden, senator, DPD, DPR RI, kepala daerah. Jangan langsung sedikit-sedikit bawa rakyat lagi, sedikit-sedikit jadi tameng lagi rakyat. Kan kasihan rakyat ini. Soal misalkan UMKM ini kalau pemilihan kepala daerah, emang itu membuka usaha filosofinya harus nunggu pilkada? Kan enggak.
Orang memang pengen membuka dagangan itu karena ingin bertahan hidup untuk meningkatkan ekonomi rakyatnya, ekonomi rumah tangganya. Kan gitu dong. Harus holistik kita memandangnya ini perubahan. Otos gagasan yang lahir dari Golkar. Jangan sedikit ini orde baru. Rakyat lagi jadi tamu. Enggak gitu. Cara berpikir kita harus berpikir holistik. Oke? Saya pikir itu ya. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Bang Arman. Mungkin lanjut, Bel. Makasih Bang Arman. Ini sekarang kita minta tanggapan Mas Guntur juga nih. Mas Guntur. Bung Karno. Tadi disebut-sebut juga Bung Karno. Tapi sebelum ke Bung Karno, kita juga harus lihat realita DPR hari ini. Kan betul, memang banyak koalisi yang hari ini mendukung tidak langsung. Jadi kalau kita lihat peta DPR, yang menang yang tidak langsung. Yang langsung cuma PDI Perjuangan. Walaupun apapun yang disampaikan pada akhirnya, walaupun ditunda, saya nggak tahu sampai kapan. Cuman gimana? Apa teriakan cukup untuk mempertahankan ini? Mas Guntur gimana? Teriak terus atau gimana? Dan tadi disinggung juga Mas Guntur, Bung Karno. Ya, begini, terkait pilkada langsung ini bagi PDI Perjuangan itu terkait dengan prinsip dan ideologi. Jadi kami kalau itu sudah terkait dengan prinsip demokrasi, prinsip dalam politik, maka kami akan melakukan usaha ya untuk benar-benar itu terwujud. Ya meskipun rintangannya kita lihat secara elektoral, secara peta di DPR dan sebagainya, tapi ya harus diperjuangkan. Tapi kan sekarang kan yang rem siapa sekarang? Terbukti dengan tadi dikutip oleh ucapan dari Bang Dasko. Meskipun bagi kami itu tidak mengklirkan persoalan, karena kan yang Bang Dasko sampaikan itu kan terkait pilkada, terkait pemilihan langsung masih presiden. Pilkadanya kan disinggung dalam ucapannya Bang Dasko itu. Kemudian kalau pemilihan presiden itu kan tidak terkait dengan undang-undang pemilu yang katanya akan dibahas tahun ini, tapi undang-undang pilkadanya nggak akan dibahas katanya. Kalau pemilihan presiden langsung atau tidak langsung itu kan amandemen konstitusi. Dan banyak yang bilang, ini bukan saya yang bilang, tapi seperti yang disampaikan oleh Ferry Amsari, ketika pilkada tidak langsung ini sukses, diwujudkan tanpa ada reaksi, tanpa ada penolakan, ini adalah test case, maka selanjutnya adalah pemilihan presiden secara tidak langsung melalui MPR. Ini kata si Ferry Amsari. Makanya kami akan selalu berjuang untuk menolak pilkada tidak langsung ini, karena ini hanya batu loncatan untuk konsolidasi kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu pada kekuasaan oligarki. Pilkada tidak langsung adalah wujud dari kekuasaan oligarki, bahwa kekuasaan itu hanya akan dipilih, ditentukan oleh segelintir elit partai politik. Kita harus akui, meskipun saya orang partai, tapi saya harus akui. Nantinya itu akan dipilih. Daerah ini nanti partainya mana, koalisinya mana, itu semua diatur dari orang Jakarta. Ini disebut dengan kekuasaan oligarki. Kalau dalam kedaerahan saja itu berhasil, tinggal menunggu yang selanjutnya tingkat nasional. Apakah ini hal yang mustahil? Tidak. Kita pernah mengalami zaman Orde Baru, dan ini seperti mengulang kembali sejarah itu. Maka kita sampaikan, kita punya presiden bahwa kekuasaan oligarki pernah terjadi di Indonesia, dan itu pernah diruntuhkan oleh reformasi, dan kita tidak ingin kembali ke belakang. Kenyataan ya. Kemudian juga terkait misalnya ketika kekuasaan itu hanya ditentukan oleh segelintir elit, oleh oligarki, maka pemimpin daerah itu tidak akan lagi mengabdi kepada rakyat yang memilihnya, tapi akan mengabdi kepada koalisi partai, kepada elit politik. Misalnya dalam DPRD ada 45 orang, ada 50 orang, separuhnya ambil berapa? Maka pemimpin itu ya hanya akan melayani anggota-anggota DPRD itu yang memilih dia. Kalau pemilihan langsung, dia harus turun ke bawah, harus nunjukin ke pemilihnya, nih saya ngurus selokan, saya ngurus jalan, saya ngurus orang miskin, saya ngurus orang sakit. Kenapa? Karena dia sadar itu orang-orang adalah pemilihnya. Kalau yang dia milih hanya 30 orang, ya 30 orang aja yang dia akan layani. Kalau hanya yang milih dia adalah koalisi partai 5-6 orang, ya 5-6 orang partai itu aja yang dia akan servis rakyat. Ya masa bodoh, bukan pemilih saya. Yang penting saya servis 30 orang, berapa elit partai politik, kekuasaan saya akan langgeng. Kan gitu. Ini yang disebut dengan bahaya pilkada
tidak langsung. Nah, terkait misalnya apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada zaman Bung Karno tahun 55 kita mengenal yang namanya pemilihan langsung yang pertama. Yang demokratis. Kemudian ada perubahan, kemudian di situ juga ada juga usulan pada akhirnya pemilihan presiden pun juga harus langsung. Namun ini tidak kejadian. Kenapa? Karena persoalan internal politik dalam negeri, konfrontasi dengan Malaysia dan lain sebagainya. Termasuk juga dekret dan sebagainya. Tapi pada intinya adalah bahwa Bung Karno sangat menghormati yang disebut dengan kedaulatan politik rakyat. Agar dia bisa menentukan pilihan-pilihan dia. Persoalan apakah terjadi misalnya tidak terlaksana karena seperti saya sebutkan tadi ada persoalan-persoalan internal, tapi pada intinya adalah pandangan dari PDI Perjuangan ya, tetap ingin kedaulatan itu sesungguhnya ada di rakyat. Maka dari itu PDI Perjuangan melalui sikap-sikap resmi, melalui kongres ataupun juga rakernas atau sikap dari tahun 2014 atau tahun 2004, 3 hari sebelum Ibu Mega turun dari presiden menandatangani undang-undang terkait dengan pilkada yang langsung atau sebelumnya tentang pemilihan presiden secara langsung. Artinya apa? Sikap PDI Perjuangan sudah jelas bahwa kedaulatan rakyat itu harus dijaga dengan memberikan jaminan hak politik untuk memilih, menentukan siapa yang mereka akan pilih. Mau DPR, mau pemimpin. Kenapa? Jangan ditafsirkan perwakilan di Pancasila itu sama dengan parlemen atau DPR. Jangan, menurut saya ini kesalahan paham, kesalah paham yang meluas. Perwakilan adalah bahwa kedaulatan rakyat yang banyak tidak bisa memimpin dengan dirinya sendiri. Karena itu dalam fikih Islam disebut dengan fikhul wakalah. Ada sistem keterwakilan bahwa setiap orang mewakilkan kepada siapa? Kepada seorang pemimpin untuk mengurusi mereka. Bukan maksudnya DPR RI, bukan, itu salah. Penunjukan seorang pemimpin dalam fikih politik Islam juga disebut dengan keterwakilan bahwa seseorang mewakilkan pengurusan negara kepada seorang pemimpin. Itu juga disebut dengan keterwakilan. Jadi nggak benar kalau menafsirkan Pancasila, keterwakilan sila keempat artinya DPR RI itu salah besar. Karena dalam pilkada langsung pun itu juga termaksud adalah perwakilan ketika setiap warga negara mewakilkan suaranya, mewakilkan kedaulatannya kepada seorang pemimpin yang dia pilih. Jadi pilkada langsung tidak bertentangan dengan sistem keterwakilan dalam Pancasila. Bahkan menegaskan, bahkan itu yang paling ideal dalam sistem keterwakilan kita. Kenapa? Karena setiap oranglah secara sadar mewakilkan suaranya, mewakilkan atau menyerahkan kedaulatan kepada seorang yang dia pilih secara sadar yang dia pilih. Itu aja. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Bentar Mas, aku masih mau nanya sebelum masuk ke konsep Kak Salsa. Kalau kita tahu, kan ada presiden kemarin. Partai Demokrat awalnya tidak setuju, berubah jadi setuju. Sikap-sikap yang berubah oleh partai politik juga hal biasa di Indonesia. Kalau kita tahu, Golkar memang sangat dekat dengan istana. Jadi apa sikap istana biasa sikapnya Golkar. Tapi kalau PDI Perjuangan kan kita juga punya cerita bahwa Bu Mega ini juga dekat dengan Pak Prabowo. Dalam hal ini orang bilangnya politik nasi goreng. Sehingga itu bisa saja berubah. Apakah ini sikap hari ini? Atau jangan nanti di depan kira-kira ada konsolidasi berubah lagi. Mas Guntur gimana melihat itu Mas Guntur? Jadi saya kan sudah beberapa kali ya bicara di televisi. Pertama dengan orang Demokrat Mas Andi Malarangeng di CNN. Waktu itu masih kekeh ingin pilkada langsung ya kan. Setelah itu seminggu setelah itu Sekjen Demokrat bilang berubah mendukung pilkada tidak langsung. Saya nggak tahu apa alasannya. Tapi kalau kita lihat peta 2014 sebenarnya kan Demokrat memang main dua kaki itu. Waktu walk out ya sehingga kubu yang ingin pilkada langsung akhirnya kalah karena Demokrat waktu itu walk out, tapi kemudian kan Presiden SBY menerbitkan Perpu soal pilkada secara langsung yang dipakai hingga saat ini. Nah terkait sikap dari PDI Perjuangan kalau dari tahun 2014 ya,
tentu saja sampai saat ini itu konsisten. Kemudian kedekatan personal antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu tidak menyebabkan soal akan berubah sikap. Ya soal pribadi, soal personal ya kita sama-sama dekat. Tapi soal kedaulatan masing-masing partai politik, Pak Prabowo Ketua Umum Partai Politik, Ibu Megawati Ketua Umum Partai Politik, dan masing-masing berdaulat, masing-masing punya prinsip, itu tidak saling menegasikan. Ya kalau kita lihat sejak awal ketika pilihan presiden Mas Ganjar, Prof Mahfud kalah, kemudian ada spekulasi pertemuan PDI Perjuangan akan masuk ke pemerintahan, terus sampai sekarang nggak terjadi. Artinya apa? Ada sikap-sikap yang tegas dipilih oleh Ibu Megawati, jadi politik penyeimbang, misalnya kasus seperti pilkada tidak langsung atau penolakan kami terhadap Soeharto sebagai pahlawan, itu kan sikap tegas yang nggak bisa ditawar, gitulah. Meskipun kemudian dituduh anti rekonsiliasi, tidak mau ketemu, tidak mau terlalu kaku, padahal sikap konsisten itu yang selalu dijaga oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Guntur. Memang politisi, mantap Mas Guntur. Kita kembali ke konseptualnya Kak Salsa. Selain dengan berbicara tentang kedaulatan yang digerus, kan memang akarnya juga adalah partai politik. Dan kakak juga tahu partai politik ini sikapnya gampang sekali berubah di republik ini. Besok A, besok B, besok C, besok D. Sehingga keraguan bukan hanya datang kepada DPR yang kakak bilang tadi, juga datang ke partai politik. Ini kan juga menjadi muara yang menurut masyarakat sipil kayaknya bermasalah deh. Nah kira-kira Kak, obat semacam apa yang bisa memperbaiki hal-hal semacam ini? Bolehlah Kak dikasih gambarnya, silakan Kak Salsa. Yang pertama jelas untuk partai politik ideologi ya. Yang kedua untuk kita semua adalah demokrasi. Saya mengapresiasi betul sikap PDI sejak pemilu hingga hari ini. Memang kentara sekali kekuatan Ibu Mega di dalam menjaga prinsip nilai yang akhirnya mau tidak mau seluruh kader mengikuti sikap dan prinsip itu. Dan kalau kita lihat PDIP kenapa bisa kayak gitu, dan semua yang tadi disampaikan Mas Gundrom adalah semua yang mereka tuangkan di dalam ADART sebagai ideologi. Ideologi Pancasila, Marxisme, demokrasi, kemudian dan lain sebagainya lah. Tetapi apakah kemudian yang membuat partai politik lain misalnya terlihat mudah berubah dan sebagainya? Saya sih jujur ya mau mengakui, Anda tuh kalau lihat partai, kalau lihat PDIP tuh jelas ideologinya udah tok Bung Karno, ya. Ada yang udah pernah baca ADART-nya PDIP? Ini ada salah satu paradoks lucu. Saya melakukan riset sama teman-teman mahasiswa membaca ADART partai-partai politik yang duduk di kursi DPR hari ini dapat kursi di DPR lolos. Bahkan ada di dalam ADART itu aturan anggota partai dilarang mengkritik ketua umum, dilarang menjelek-jelekan ketua umum. Itu real ada. Sebut dulu Kak partainya Kak. Baca sendiri. Tetapi di satu sisi yang lain kita tahu bahwa itu berkaitan erat dengan ideologi partai itu sendiri. Yang ya jadi ketahuan partainya ya. Yang manut-manut aja gitu. Yang pokoknya kata Pak Yai apa itu urusannya udah dosa. Depannya P. Surga dan neraka deh pokoknya. Jadi kita tidak heran kenapa partai politik dengan ideologi tersebut tidak tumbuh dan bahkan sekarang mulai tergerus di dalam pertandingan kompetisi politik. Kalau kita tanya partai yang lain, coba Balmando, Abid, kalau Anda ditanya apa ideologinya Demokrat? Kalau kata Mas Ahaye, muda itu kekuatan, mungkin itu kali ya. Itu bukan ideologi, itu jargon ngaco lagi. Nasionalis, nasionalisnya apa turunannya? Mau konservatif? Mau modern? Mau kanan kiri? Tengah-tengah? Oh nggak jelas ideologinya. Jadi karena ditanya
Sarannya apa? Kalau supaya kita bisa memperbaiki partai politik di Republik ini, nggak mencela-mencelek, dan kemudian kita sebagai pemilih, sebagai rakyat tuh bisa tahu sikap pastinya apa. Bahkan kita bisa mengkritisi partai politik nih, kalau dia keluar dari jalur ideologinya. Misalnya, tiba-tiba PDIP mengkhianati cita-cita Bung Karno tentang kedaulatan, tentang rakyat, tentang marhenisme. Kan kita gampang banget, kamu menganut marhenisme, mengkhianati rakyat. Enak, jelas ideologinya. Lah Golkar, nggak mungkin kita itu mengkritisi Golkar. Karena ideologi Golkar itu hanya bersama pemerintah. Sudah pasti. Ya kan? Ya Pancasila, tetapi prinsip ideologisnya sudah jelas. Selalu membersamai pemerintah yang menang, kan gitu kan? Di sana ada pemerintah, di situ ada Golkar. Ya, itu aja kan. Jadi kita memang harus terima fakta. Itu nggak apa-apa, itu pilihan Golkar. Sah-sah saja, nggak ada yang salah dan tidak ada yang berdosa. Tetapi kan kita enak sebagai masyarakat, oh sudah pasti kalau Golkar memang akan seperti itu sikapnya. Yang disebut ideologis itu adalah satu nilai di mana hidup dan mati organisasi komunitas itu akan mengikuti jalan tempuh ideologis itu. Dan itulah yang dipilih secara ideologis oleh Golkar, membersamai semua pemerintahan yang menang. Tetapi kalau partai yang lain, Anda itu apa ideologinya? Mau bersama rakyat? Apa buktinya? Nilai-nilai apa? Jadi silahkan kalau untuk partai politik, karena tadi saya ditanya sarannya apa, perdalamlah ideologinya. Kalau sudah merasa dalam dan sudah punya diseminasi ideologi itu, jadikan itu baju, jadikan itu mata Anda, telinga Anda, kaki Anda, sepatu Anda. Sehingga itu yang melekat sebagai watak, perbuatan, dan tindakan sampai ke keimanan. Itu ideologi itu. Mempengaruhi ruh Anda, jiwa Anda, raga Anda. Tetapi kalau untuk masyarakat sendiri, satu-satunya adalah demokrasi yang hanya bisa kita pegang sampai hari ini. Makanya tadi saya mau menambahkan, Bang Irwan dari Golkar mengatakan bahwa Bang Arman bilang bahwa semua itu terjadi nggak tiba-tiba jatuh dari langit. Pilkada belum terjadi. Justru karena kita belajar hukum ketatanegaraan, kebijakan publik, politik, semua yang terjadi dan dimainkan itu dasar tata cara teknisnya ya hari ini. Di kebijakan yang sedang kita pertaruhkan ini. Jadi kita nggak mungkin bilang bola itu cara masukin ke gawangnya ditendang kalau kita nggak pernah bikin aturan nendangnya pakai kaki. Kalau besok permainan bola dipermainkan lewat pukulan tangan di bawah pakai tangan, ya itu karena ada satu kebijakan yang hari ini justru sedang kita coba cari cara untuk menjaganya supaya pilkada langsung tetap dilakukan dengan cara yang kita inginkan, dan itu dikawal, dijaga lewat kebijakan publik yang mengatur cara mainnya, yang mengatur cara teknisnya, yang mengatur hasilnya nanti ketika dilakukan. Dan demokrasi itu memungkinkan kita untuk mempertahankan kedaulatan. Kenapa kita takut banget kedaulatan kita hilang? Memang kalau demokrasi itu diajawantahkan dalam pilkada tak langsung, demokrasi itu tak terjadi. Tidak ada yang namanya prinsip demokrasi. Apa sih prinsip demokrasi? Udah memahami demokrasi itu intinya adalah membatasi kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan yang sudah dipercayakan rakyat kepada lembaga negara dan atau kepada elit politik. Makanya disebut sebagai pembatasan waktu, yaitu periode. Pembatasan kekuasaan. Kekuasaan itu tidak ditumplekin porsinya 100% di satu lembaga. Tetapi ada lembaga pengawasan, ada lembaga pelaksana, ada lembaga keuangan. Itu yang dihasilkan oleh demokrasi. Lalu apa yang kita harapkan kalau porsi terbesar di dalam menentukan pejabat publik, pemimpin daerah, itu ada di DPR. Surplus kekuasaan di DPR, di DPRD, itu bukan demokrasi. Itu sudah melanggar prinsip demokrasi. Itu yang saya sebut, kembalikan kiblat Anda di dalam berpikir dan dalam berargumentasi kepada konsep. Lalu saya dari tadi nggak menggunakan rakyat sebagai tameng, yang menggunakan rakyat sebagai tameng itu politisi, partai politik. Lalu saya sendiri rakyat kok. Saya ngomong, saya mewakili kedaulatan saya. Anda bilang DPR itu sudah demokrasi. Loh kalau pemilihan tak langsung, surplus kekuasaannya itu di DPR, bukan di kami. Kami dicopet lagi, kami dicuri lagi.
surplus kekuasaan pada satu tempat, pada satu lembaga negara, itu bukan demokrasi. Karena demokrasi prinsip salah satunya adalah membatasi kekuasaan numplek di satu tempat atau di satu orang. Kalau numplek di satu orang namanya bukan demokrasi lagi apa? Monarki kali. Nah, Kak Salsa, Pinter-pinter. aku ada pertanyaan juga Kak Salsa. Kembali ke partai politik tadi. Tadi tersentak di pikiran aku tentang ini. Bahwa salah satu jawabannya untuk memperbaiki partai politik adalah mendalami ideologinya lagi. Cuman kan ada yang mengatakan begini, jika satu negara itu ingin dilihat sangat demokratis, maka kita harus lihat partai politiknya. Apakah partai politik di negara itu juga demokratis? Sehingga sistem pemerintahan negara juga dilihat dari sistem kepartaian. Apakah partai itu adalah partai yang demokratis atau tidak? Apakah ideologi saja hanya cukup untuk memperjuangkan demokratis di Indonesia? Sedangkan kita tahu banyak sekali partai politik yang kadang ketua umumnya dibantu presiden misalnya. Ada partai politik yang ketua umumnya itu-itu saja misalnya. Sehingga tidak terjadi internalisasi demokratisasi partai politik. Kakak gimana melihat ini? Ini pertanyaan terakhir sebelum Abid buka tanya jawab. Silakan Kak. Oke, aku sih soal endorsement politik dari presiden lah, mau dari presiden Bank Dunia, whatever lah ya, itu sah-sah saja di dalam game changers setiap upaya untuk mereka yang mencoba menjadi game changers di dalam politik. Karena saya di sini diundang sebagai akademisi, yang bagi saya harus dikritisi adalah justru memang adalah tata kelola partai politik itu sendiri. Karena kalau kita ngomongin pengaruh presiden atau pihak eksternal di luar internal partai politik itu terjadi dan bisa terjadi karena memang sistem dari partai politik itu sendiri dari tata kelolanya memungkinkan itu terjadi gitu ya. Partai politik sendiri di dalam operasional partai politik itu jelas-jelas bagi saya tidak demokratis. Ya, terserah mau semua partai tersinggung atau tidak. Tapi saya menyarankan untuk para penonton, penyelenggara, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, baca ADART partai politik. Saya membaca ADART semua partai politik yang lolos parlemen. Dan memungkinkan untuk saya akhirnya sadar, tidak ada satupun anggota partai politik yang akan berani melawan strukturalnya. Karena di dalam ADART-nya vulgar banget. Tidak boleh menggunakan nama partai politik tanpa seizin partai politik. Tidak boleh mengkritisi ketua umum. Tidak boleh bertindak di luar agenda partai politik. Bahkan ya tadi yang saya sebutkan, ada partai politik yang mendalilkan di dalam ADART-nya tidak boleh mengkritisi dan menjelek-jelekan nama ketua umum partai politik. Emang ketua umum partai politik siapa? Sampai nggak boleh dikritik. Jadi Anda bayangkan, SDM yang Anda pilih di pilkada, di pemilu, adalah mereka yang lahir dari kelas bernama partai politik yang tidak pernah diajarkan argumentasi, critical thinking, keberanian melawan. Apa yang Anda harapkan dari situ? Jadi bagi saya, negara ini memang perlu banyak kembali memperbaiki semua sistem kepada literatur, konsep, dan kejujuran bahwa Anda itu mau berideologi apa dan cara main apa. Dan di dalam semua kekacauan ini, bagi saya yang paling perlu mengevaluasi diri adalah partai politik. Stop bicara semua kelemahan kekacauan pemilihan umum itu karena rakyat. Stop. Coba partai politiknya. Makanya aku bilang, udah bikin aja rembuk partai politik se-Indonesia. Bikin aturan main, kesepakatan, gak boleh ada amplop. Berkompetisi semua kader di sana. Siapapun yang ketahuan main amplop, money politik tangkap. Mau anaknya ketum, saudaranya ketum. Jadi partai politik semua juga saling mengawasi. Jadi stop bicara pemilihan umum soal ongkos money politik. Itu soal rakyat yang nerima amplop atau mau amplop. Oh kita pernah kok bikin yang namanya deklarasi. Oh kita juga di dalam nilai-nilai partai. Kita semua tahu itu semua tersurat dan tersirat, bakal lembaga pengawas juga ada. Kan gak berfungsi, kenapa? Karena kita ada prinsip sama-sama tahu ya sama-sama lolosin lah. Nah jadi kultur itu justru dilahirkan dan tumbuh dari elit politik. Bukan rakyat Indonesia. Jadi stop untuk nyalahin rakyat Indonesia. Terakhir, mari kita sama-sama bersepakat
Bikinlah 3 dosa yang tidak mungkin bisa kita ampuni dari politisi supaya 3 dosa ini menjadi satu barrier untuk kita mengeliminasi bersama politisi yang tidak boleh dipilih lagi atau tidak perlu diperpanjang lagi masa kekuasaannya. Ini Amerika sudah punya, Eropa sudah punya. Kenapa Indonesia nggak punya? Padahal kita lahir dari satu kebudayaan yang budi luhurnya itu diagung-agungkan. Kenapa kita justru labil di dalam berpolitik, mengampuni, mentolerir, sibuk berrelawan dengan nilai-nilai nggak jelas gitu. Jadi kalau kita bisa mencontoh Amerika, pemilih Amerika bahwa 3 dosa yang tidak boleh diampuni yang nomor 1 itu adalah mengotak-atik kebijakan, korupsi, dan terlihat secara moral melakukan perbuatan asusila adalah 3 poin yang tidak bisa diberikan ampun, tidak bisa dipilih lagi dan tidak dianggap tidak patut lagi menjadi pejabat publik. Kenapa kita nggak bisa? Padahal kita adalah bangsa yang lahir dari budi luhur yang sangat terkenal sebagai bangsa Melayu, sebagai bangsa yang begitu banyak kebudayaan beragam, tetapi semuanya adalah nilai-nilai yang selama ini kita seperti lupa. Kembali kepada pangkuan dan asuhan nilai moral, etika, etiket kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Salsa, luar biasa. Tadi kita sudah mendengar berbagai paparan materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Tentunya pasti kita juga melibatkan teman-teman semua dan Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada para narasumber. Mungkin kita akan bertanya kepada 3 penanya dengan 1 pertanyaan. Satu pertanyaan, Satu. jawab, biar nggak lupa. Oh, boleh, siap. Oke. Nama saya Iwan. Saya mau bertanya Mbak Salsa, bagaimanakah pengaruh pilkada tidak langsung terhadap ambang batas parlemen dan juga ambang batas pemilihan pilkada, dan seperti apakah dan bagaimanakah nasib calon independen? Itu dari saya. Oke, langsung dijawab aja Kak, mungkin Kak. Jadi sebenarnya, kita sebenarnya harus paham sedikit alur ya. Kenapa otak cerdik elit politik yang mencoba mengakali putusan MK hingga akhirnya isu pilkada tak langsung ini bergulir. Sebenarnya kan ini adalah proses panjang dari tahun-tahun lalu tentang beberapa pengujian uji material di MK terkait sejumlah undang-undang. Mohon koreksi ya Mas Gunrom dan Bang Arman, bahwa terkait dengan pilkada itu sebetulnya berkaitan dengan uji material pilkada serentak supaya enggak sama antara pilpres sama pilkada gitu kan. Karena kan kita tahu waktu itu banyak banget korban. Ini tetapi perkembangan sampai ke pilkada tak langsung itu saya juga nggak ngerti kecerdikan semacam apa yang membuat semangat banget gitu ya dari putusan MK itu yang kemudian sampai ke sini. Nah, saya nggak tahu nanti apakah yang akan dilakukan oleh para elit koalisi pendukung pilkada tak langsung ini terkait ambang batas parlemen kalau akhirnya ini diberlakukan. Karena kan ngomongin ambang batas parlemen ya itu karena ada kompetisi langsung gitu. Kalau tak langsung kan berarti bisa dikompromikan, bisa hilang. Makanya sangat wajar secara politis kita melihat, kita sebagai pakar atau sebagai pengamat, yang ngamuk-ngamuk masalah pilkada tak langsung itu kebanyakan rakyat sama partai-partai kecil yang belum lolos parlemen. Kan otomatis nih kita nggak tahu partai-partai kecil tuh udah kayaknya tutup warung alias gulung tikar. Mau ngapain kompromi sama partai kecil, lo semua sudah ditentukan oleh partai pemenang di Senayan, ya kan? Jadi justru itu yang sekarang sedang jadi misteri. Mekanisme apa yang kemudian bisa memuaskan selain pemain-pemain utama di Liga DPR dan Liga Kabinet, Liga Kekuasaan hari ini untuk memungkinkan pilkada tak langsung ini bisa terjadi, bisa diterima terutama oleh mereka-mereka yang punya kantung suara dan juga untuk masyarakat. Ini masih misteri dan mungkin juga bisa tidak ada dan bisa ada. Jadi sama-sama harus kita kawal. Tetapi yang jelas bagi saya awalnya kenapa percakapan ini terjadi? Karena emang terjadi proses uji material di Mahkamah Konstitusi terkait beberapa undang-undang termasuk ya undang-undang pilkada. Tetapi niat para pakar dan ketua LSM adalah untuk membahas tentang bagaimana jadwal pilkada, pemilihan presiden dan pilkada itu tidak serentak karena sudah memakan korban. Tapi di atas itu semua bahkan keperihan dan kepedihan itu tidak dipentingkan. Malah justru mengembang sampai ke ide
pilkada tak langsung. Gitu historinya ya. Oke, terima. Tepuk tangan untuk Kak Salsa. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Boleh? Boleh Mas. Masnya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua. Kebetulan saya mahasiswa hukum dari UPN Veteran. Untuk para bapak dan kakak narasumber, kali ini saya ingin bertanya dari dua sisi ya. Kebetulan kemarin saya melihat bahwa pernyataan dari Mas Seno mengatakan bahwa tidak adanya oposisi di dalam negeri ini karena kita menganut sistem presidensil. Nah, di satu sisi, mungkin saya akan bertanya dalam dua sisi ini. Yang pertama, bagaimana nih jika pilkada tidak langsung ini berjalan lancar? Jika kita bisa melihat sedikit dari MBG, dari asta citanya Pak Prabowo, kebetulan saya membangun suatu komunitas sosial, namanya Komunitas Sosial Integrasi Pemuda. Kami mensurvei orang-orang susah, para janda, panti asuhan hingga panti jompo. Bagaimana sih MBG ini mengintervensi mereka yang tadinya mereka tidak bisa makan, menjadi mereka bisa makan. Pencegahan stunting itu menurut saya sangat bagus ya. Tapi mungkin di sini saya akan bertanya, bagaimana jika pilkada tak langsung ini berjalan sukses, berjalan secara jujur, tapi di satu sisi mungkin kita bisa melihat bagaimana jika pemilu tidak langsung ini berjalan tidak sesuai dengan harapan. Dan kita bisa melihat bahwa masyarakat kita mungkin bisa akan membuat demo yang besar, dan juga kita bisa melihat Orde Baru kemarin ya. Bagaimana kita bisa melihat juga kalau di Indonesia ini membutuhkan orang-orang praktis dibanding akademis. Mungkin itu menurut dari saya. Sekian. Oke, siapa? Siapa Mas tadi Mas namanya Mas? Joshua Mas. Joshua. Tepuk tangan untuk Mas Joshua. Mungkin ke Mas Gun dulu kali ya, tadi menyinggung soal posisi PDIP. Silakan Mas. Tidak ada oposisi Mas. Iya, istilah Presidensial dan parlementer itu penting dijelasin Mas. Iya, istilah oposisi dan politik penyeimbang. Tapi kan Bang Joshua, what is in a name? Apalah arti sebuah nama atau istilah sebenarnya? Karena pada akhirnya mau disebut dengan oposisi ataupun politik penyeimbang, PDI Perjuangan sampai detik ini pun tetap berada di luar pemerintahan. Kalau dalam sistem parlementer itu sebut dengan oposisi, nah karena kita dalam sistem presidensial dan dalam hukum tata negara kita tidak mengenal istilah oposisi, koalisi, yang ada adalah politik gotong royong dan juga berada di dalam pemerintahan ataupun di luar. Akhirnya PDI Perjuangan mencoba untuk konsisten pada istilah di luar pemerintahan, tidak menggunakan istilah oposisi. Tapi sikap kami jelas sejak tahun lalu, sejak Kongres ataupun Rakernas kelima terakhir tahun 2025, itu juga sudah menegaskan bahwa posisi politik PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dan hasil Kongres sebagai politik penyeimbang. Artinya adalah PDI Perjuangan akan tetap mengawasi, akan mengawal. Kalau program-program pemerintah itu pro rakyat, ya kita pasti dukung. Tapi kalau tidak, kami pasti akan menentang. Isu-isu misalnya saya sampaikan tadi, isu terkait dengan pilkada tidak langsung, menjadikan Soeharto sebagai pahlawan, dan beberapa isu yang lain, kami akan tetap menolak dengan tegas. Namun kalau ada program-program yang pro kerakyatan, ya kami juga akan memberikan dukungan meskipun juga ada koreksi-koreksi di situ. Misalnya di beberapa komisi anggota DPR kami menyuarakan kritik yang keras terhadap misalnya soal MBG, misalnya soal penanganan bencana alam dan lain sebagainya. Itu bagian dari implementasi dari politik penyeimbang tersebut. Tapi intinya PDI Perjuangan tidak akan bergabung dengan pemerintah saat ini, itu sikap. Nah, kemudian terkait dengan parliamentary threshold, kalau boleh saya menambahkan, kalau kita membaca hasil dari putusan MK, parliamentary threshold itu kan konstitusional, beda dengan presidential threshold ya. Masalahnya adalah angka sekarang di 4% itu menurut putusan dari Mahkamah Konstitusi itu ada suara yang terbuang atau sia-sia. Akhirnya apa? MK meminta DPR untuk mereformulasi angka parliamentary threshold itu berapa sebaiknya.
Kan pilihannya tinggal dia diturunkan atau dinaikkan. Tapi MK juga mendukung upaya efektivitas parlemen bahwa tidak boleh misalnya kemudian hanya ada partai yang di parlemen hanya punya 1 atau 2 atau 3 sehingga ini hanya bisa bisa terjadi jual beli kursi atau dukungan dalam setiap sidang pleno dan sebagainya. Itu juga MK juga mengamati. Tapi intinya kata MK, jangan sampai dalam sistem demokrasi kita ada suara yang terbuang gara-gara angka dari parliamentary threshold. Nah, PD Perjuangan sampai saat ini masih menghitung, tentu saja dengan partai yang lain, kira-kira parliamentary threshold itu di angka berapa? Apakah dia diturunkan dari 4 atau dia malah dinaikkan? Tapi intinya kita tidak ingin bertentangan dengan putusan MK itu, ya, yang tadi ditanyakan. Itu sih dari kami. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mas Beno. Terakhir mungkin Bapak yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Harun dari jurnalis. Memang pro kontra tentang pilkada langsung atau tidak langsung itu akhir-akhir ini memang sangat seru ya dan viral. Cuman persoalannya yang menjadi pembelajaran buat kita adalah bagaimana nasib demokrasi untuk para generasi muda ke depan. Ini yang perlu dipikirkan oleh semua partai saya pikir dan para pengamat. Saya pikir bukan hanya kepentingan politik tertentu ya. Saya bukan Golkar, bukan PDI atau bukan Prabowo. Saya netral. Saya memberi catatan kepada Mas Guntur. Itu PDI itu dulu pernah ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Dan itu sudah sejak zaman Permadi kalau nggak salah ya. Di situ yang harus digarisbawahi bahwa kalau kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli itu pasti tidak langsung itu. Kalau pemilihan kepala daerah. Itu logikanya. Di sejarah Pak ya. Tapi sekarang PDI dengan simbol Ibu Mega itu sangat reformasi, sangat reformis. Artinya apa? Dia tidak mau lagi kembali ke UUD 45 yang asli dong kalau begitu. Jadi kita belajar sejarah dan belajar perkembangan dari pendapat seseorang atau seorang tokoh atau figur. Lah bagaimana ini Mas Guntur? Kira-kira artinya dulu begini. PDI itu sangat kuat ingin kembali ke UUD 45. Kemudian dihajarnya itu reformasi. Ini akibat reformasi. Nah, saya kebetulan memang mengidolakan Pak Amin Rais. Bagaimanapun juga ternyata Pak Amin ini walaupun dia sekarang sudah sepuh, arti pemikirannya up to date gitu. Ternyata PDI pun menerima sebenarnya kepada reformasi ini. Tidak menolak. Kalau dulu menolak mungkin salah baca barangkali. Nah, bagaimana menanggapi ini Mas Guntur? Ini satu ke Mas Guntur ya. Oke, siap. Kepada Mang Arman ya dari Golkar. Nah, saya sangat salut karena Golkar ini sistemnya bagus. Saya acungi jempol. Sistem partainya bagus dan regenerasinya terus jalan. Saya tidak menyinggung partai tertentu ya, tapi dibandingkan partai lain itu lebih demokratis menurut saya. Dan tidak itu saja ketua umumnya kan begitu. Orang-orang nyebutnya TBK lah. Artinya TBK. memang ini adalah plus minus dari perjuangan partai politik di Indonesia ya. Saya pikir sistem itu memang harus diikuti secara konsisten. Dan persoalannya yang jadi masalah sekarang Golkar, kenapa menginginkan pilkada tidak langsung? Ini yang saya sayangkan. Oke. Nah, kalau ini kita mau sistem, jadi perbaiki dulu DPR. Benar kata Bu Salsa, Mbak Salsa. Saya setuju bahwa di DPR harus diperbaiki dulu.
mekanisme dan peraturan-peraturan perundangan tentang pemilu, tentang parpol, tentang sistem pemilunya, tentang pilkada dan lain-lain. Ya. Nah, saya setuju dengan Mbak Salsa. Cuman Mbak Salsa ini pengamat tapi agak miring-miring ke PDI kan. Saya harus muji PDI karena PDI sekarang lagi jadi sahabat kita, menolak pilkada tak langsung. Itu aja, kalau temanya yang lain nanti kita ketemu lagi Bang Gun. Jadi saya ingin bahwa kesimpulan daripada diskusi ini akan mencerahkan kepada generasi muda, khususnya kaum milenial. Sebab apa yang dilakukan oleh orang-orang tua ini sudah jumut, Pak. Sudah jumut. Sudah jumut Pak ya. Jumut dan tidak mencerahkan kepada demokrasi anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu zamannya sudah berbeda. Ya. Maaf tadi tentang ideologi ya. Betul, ideologi betul. Tetapi tidak boleh fanatis. Ya. Di Amerika kenapa dia maju? Karena tidak terlalu fanatisme. Demokrat atau Republik ikut, tapi rasional dia. Ya. Dan pemilihan langsung oke. Ya, tunggu Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Harun. Mungkin dijawab dulu Bang Arman kali ya tadi soal sistem demokratis yang ada di Partai Golkar dan juga. Nah itulah, boleh Bang Arman. Tepuk tangan dulu buat abang kita tadi yang bertanya. Jadi karena sudah mengapresiasi kaderisasi di internal kami, saya pikir pertanyaan beliau ini menjadi catatan juga buat kami untuk saya bawa masuk ke ranah elit DPP Partai Golkar untuk yang terkait dengan memperbaiki sistem kepartaian kita ya, kira-kira begitu. Nah, memang itu menjadi salah satu kajian juga kita, tapi tidak secara spesifik. Nah, karena aspirasi yang kita tampung ya teman-teman dari 38 provinsi dan 508 plus ya Jakarta yang nggak memilih ya. Kira-kira gitu, Jogja juga enggak. Nah, jadi khususnya untuk mengkaji, mencoba mengajak teman-teman seluruh partai agar mari kita mendiskusikan kembali untuk mencari format yang lebih ideal, kira-kira begitu. Karena baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, semuanya retorik dan saya pikir itu konstitusional. Soal tafsir yang di sila keempat, nah kami kan punya kajian sendiri dan punya pandangan sendiri, itu sah-sah saja bagi kami kalau di Golkar. Saya pikir itu Bang ya. Makasih. Oke siap. Tepuk tangan dulu untuk Bang Arman. Mungkin terakhir kepada Mas Gun untuk menjawab soal PDI tadi. Mas Gun boleh? Ya, terima kasih Bapak. Bapak tadi ngutip almarhum Pak Permadi ya. Ya kan kita tahu Pak Permadi itu akhirnya kemana partainya? Gerindra kan? Dan juga dalam ADRT Gerindra itu kan kalau saya boleh ngutip dari Ferry Amsari, kan memang ada keinginan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau saya salah tolong koreksi, tapi saya hanya ngutip dari Ferry Amsari itu. Nah kalau di PDI Perjuangan sendiri itu nggak ada Pak, keinginan untuk kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli. Kenapa? Karena Ibu Megawati itu sangat menghormati apa yang menjadi keputusan-keputusan besar dari bangsa ini, termasuk reformasi, termasuk amandemen dan sebagainya. Termasuk juga pemilihan presiden secara langsung itu ditandatangani oleh Ibu Megawati. Pilkada secara langsung itu juga ditandatangani oleh Ibu Megawati. Artinya keputusan PDI Perjuangan saat ini ya tidak hanya keputusan ideologis soal kedaulatan rakyat, tapi juga untuk menghormati legasinya Ibu Megawati yang menandatangani undang-undang pemilihan presiden langsung ataupun pilkada langsung, meskipun pada akhirnya tentu saja tidak menguntungkan bahkan merugikan. Ibu Mega misalnya kalah tahun 2004, 2009, tapi bahwa konsekuensi kita harus menerima keputusan yang sudah kita bikin, itu yang sering diajarkan oleh Ibu Megawati. Meskipun tidak menguntungkan bagi kita. Kalau bicara soal peta DPRD, kursi, PDI Perjuangan sangat diuntungkan oleh pilkada tidak langsung. Kalau kita mau bicara egoisme, soal pertimbangan mau main mana yang wilayah PDIP, nanti dikasih ke partai yang lain di wilayah yang mana. Tapi kan kami tidak mau ke situ. Yang diajarkan oleh Ibu Megawati adalah kita harus menjaga prinsip demokrasi, prinsip politik kita, bukan alasan karena itu menguntungkan atau merugikan bagi kita. Tapi itu adalah
prinsip ideologi. Nah ini yang sering ditekankan. Kemudian juga terkait misalnya tadi sebut juga Pak Amin Rais, tentu saja Ibu Megawati sangat menghormati reformasi, bukan karena pengaruh atau Pak Amin Rais, karena PDI Perjuangan itu berdarah-darah melawan Orde Baru dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada satu partai di Indonesia yang kantornya diserang zaman Orde Baru. Partainya dipecah. Sampai saat ini masih ada keluarga yang hilang kalau kita menyebut peristiwa Kuda Tuli tahun 1996. Artinya bahwa PDI Perjuangan, makanya dalam pidato politik Ibu Megawati ketika penutupan Rakernas selalu mengutip reformasi karena PDI Perjuangan lahir dan tidak bisa dipisahkan dari rahim reformasi. Pilkada langsung, pemilu langsung, pemilihan presiden langsung adalah buah dari reformasi. Ini yang harus dijaga, harus dirawat bersama-sama karena PDI Perjuangan dan Ibu Megawati mengorbankan darahnya untuk prinsip ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Mas Guntur. Kak Salsa, ini pengamat silakan. Mantap. Oke, jabatan pengamat yang dikritisi itu adalah kenikmatan gitu ya. Bagi saya perlu kita jujur di dalam berpolitik. Anda sebagai siapapun perlu mengatakan yang baik sebagai baik, yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah, dan kurang tepat sebagai kurang tepat. Dan sangat mungkin di dalam segala peristiwa perubahan watak itu terjadi tetapi prinsipnya sama. Bagi saya PDIP adalah orang yang harus tetap saya jaga di dalam konteks menjaga pilkada agar tidak berubah menjadi tak langsung. Adapun nanti PDIP berubah ya kita pasti kritisi lagi. Tetapi betul seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, perlu ada semacam redefinisi atau re-upload lagi nilai-nilai politik untuk menjaga kualitas karakter politik anak muda. Dan itu dibebankan dan perlu disadari beban itu ada di pundak para politisi di masing-masing partai politik. Karena merekalah semua iklim ini terjadi. Karena mereka semualah percakapan ini terjadi. Bukan karena rakyat. Terutama tentang pilkada tak langsung. Dan bagi saya siapapun yang menolak pilkada tak langsung adalah sahabat rakyat hari ini. Pada tema dan konteks ini, bagi saya siapapun yang membersamai masyarakat untuk menolak pilkada langsung diubah menjadi pilkada tak langsung adalah sahabat rakyat. Baik saya sebagai pengamat, baik saya sebagai rakyat, baik saya sebagai mahasiswa, itu adalah prinsip yang harus kita pegang bersama-sama. Saya akan pegang bersama-sama bahwa kedaulatan harus ada di tangan rakyat dan siapapun yang mau menjaga kedaulatan itu untuk tetap bersama rakyat adalah sahabat rakyat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Luar biasa sekali. Dan sebenarnya kita udah mau tutup acara ini, tapi sebelum ditutup ada gamenya dulu. Nah, Bang Mas Guntur pegang dulu mic. Ini untuk politisi nih. Satu lagi nih, Bang Ara pegang dulu. Untuk politisi. Ini cek. Mas Guntur boleh berdiri dulu Mas Guntur. Biar kamera bisa lihat dulu. Ini game cepat-cepatan jawab. Nah, ini kan game cepat-cepatan jawab ini. Mas Guntur. Mas Gunrom. Berdiri juga Mas Arman. Siap. Oke. Mas Guntur dulu, Mas Guntur. Mas Guntur. Jawab cepat. Nasi Padang atau warteg? Nah. Warteg. Warteg. Oke. Kopi atau teh? Kopi. Oke. SBY atau Prabowo? Nah. Prabowo dong sekarang. Prabowo. Presiden kita kan Prabowo sekarang. Mbak Pu, kasih tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Mbak Puan atau Mas Prananda? Bukan pilihan. Bukan biasa. Itu seperti mata kanan, mata kiri. Oh gitu, mata kanan dan mata kiri. Bang Hasto atau Bang Pacul? Tentu saja Hasto. Hasto. Sekjen. Ya. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Mas Guntur. Kita geser dulu ke Bang Arman. Nah, Bang Arman udah pegang mic. Bang Arman, Tebet atau Jagakarsa? Tebet. Tebet, oke. Bang Bahlil atau Bang AGK? Ya. Bahlil dong. Bang Bahlil, oke. Kita ganti. Bang AGK atau Bang Erlangga? Ini semua senior. Nah, ini lebih ini nih, biar lebih menghargai Bang Bahlil.
Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Dia Iya. Oke, terima kasih, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah acara dari Perspektif dan Retorika Show. Abid silakan. Oke, teman-teman, terima kasih kepada para narasumber, Bang Arman. Tepuk tangan untuk Bang Arman. Terima kasih juga kepada Kak Salsabila Syaira yang sudah hadir. Dan terakhir kepada Mas Gun dari PDI Perjuangan. Dan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Jangan lupa teman-teman bisa ambil makan siang di belakang dan bisa ngobrol bareng-bareng nantinya. Dan jangan lupa di acara The Discussion, Retorika Show dan Perspektif selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.